Saya akan bawakan ulasan mengenai request teman-teman yang ada di grup tadi ya, mengenai saham-saham yang diperdagangkan. Saya nggak tahu ini di posisi hold atau baru mau masuk. Coba kita analisa sama-sama. Mulai dari XL, XL Axiata. XL Axiata ini sebenarnya, nah ini sudah mulai, dia udah ada support ya, sudah disupport dan dia posisi mulai rebound. Tapi reboundnya masih terbatas. Kalau mau beli boleh nggak? Boleh. Kalau dia posisi di bawah selendang, ingat, kalau posisi di bawah selendang, alokasi dana maksimum itu 30%. Maksimum 30%. Kalau uang punya 10 juta, maksimum boleh masuk 3 juta aja. Nggak boleh lebih dari 3 juta. Karena posisi di bawah selendang. Karena resiko masih cukup besar. Nanti kalau udah di atas selendang, alokasinya kita tambah. Ya, itu rule-nya. Lalu, targetnya, sementara nggak usah muluk-muluk dulu. Kena ini dulu. Begitu nyampe, jualan dulu aja. Ya, lalu KF. Nah, KF persis nyampe 3540 dan dia turun. Ketika saya gambar ini, coba nanti kalian cek, kayaknya sih belum nyampe sini dan ini langsung nyampe dan dia turun. Amazing banget. Kalau besok perdagangan besok, ini saya juga lagi pantau ya. Harapan saya sih kalau bisa dia nutup gap dulu. Karena ini doa orang yang nggak punya barang. Mohon maaf ya, doa orang yang nggak punya barang itu pengennya dia turun dulu, saya masuk, kita masuk terus dia naik lagi. Tapi kalau orang yang punya barang mesti ngamuk-ngamuk. Bo jangan gitu ya, bo langsung naik lagi gitu. Ya, makanya saya bilang gini. Ini kan kebetulan ada areal yang saya tadi nggak sengaja, saya bukan nggak sengaja, iseng-iseng lah gambarin areal Fibonacci. Saya lihat ya, kalau dia sampai memang harus tutup gap, maksimum penurunan saya di level 2500, 2600 ini, nih di areal ini nih. Tapi kalau dia langsung naik, setidaknya dia harus dibuka di atas 3150. Nah, dia setidaknya harus ada di sini dulu untuk confirm, ya. Itu aja sih. Jadi kalau besok saya juga pantau kalau bisa dia di atas ini langsung saya buru-buru saya ikut masuk dulu dikit tapi karena posisinya sudah profit ya. Masuk dikit aja untuk icip-icip lah, untuk icip-icip. Habis itu saya jualan lagi. Setidaknya sampai sini dulu deh. Target saya setidaknya ke 3.400-an dulu lah. Masuk 3.150, jual 3.400. Udah gitu dulu aja. Main pendek dulu aja. Dan ingat, lihat nih, momentumnya udah turun. Hati-hati ya, hati-hati. Seperti saya bilang tadi, kalau ini puncaknya dia nih. Nih, all time high 3.860. Kan deket nih. Nih, ini titik all time high-nya dia nih tuh. Tuh. KF tuh titik all time high-nya deket. Masa sih tinggal sedikit dia nggak nyampe? Tapi sekali lagi, bukan berarti besok atau lusa atau dalam waktu dekat bisa nyampe. Belum tentu. Bisa jadi dia, seperti saya bilang, dia ke sini dulu. Jadi saya gambarkan kira-kira polanya ya. Tapi saya nggak bisa menjamin ini pasti loh ya. Dia ke sini dulu, oke. Lalu dia ke sini. Sekarang pertanyaannya adalah dia langsung breakout ini, terus dia turun lagi, dan baru dia naik atau enggak. Nggak ada yang tahu ya. Ini pergerakannya. Tapi kira-kira begini, nggak mungkin. Ya kalau sampai memang tiba-tiba dari satu candle macet naik sampai ke atas, sampai arah di sini langsung dapat besok, nggak ada yang tahu juga. Kalau begitu saya juga mau. Tinggal besok tinggal beli aja. Nggak ada susahnya. Pokoknya makanya itu sebabnya kita bikin video ulasan, kita bikin trading plan tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa atur rencana buat besok. Oke? Setuju ya? Sip. Lanjut.
Habis KF ada KALB. Wah, ini nggak jauh-jauh beda nih. KALB itu ini buat orang yang super sabar ya. Ini untuk orang yang super sabar. Gimana super sabarnya? Coba perhatikan. Naiknya kan slow banget nih. Nggak kayak KF tadi sama Inak bisa tut, langsung thread gitu kan. Tapi pastikan di sini tuh orang makan enak tidur nyenyak. Jantungnya juga nggak deg-degan ya. Ini untuk di Kalbe. Pada dasarnya trennya masih bagus kok, masih naik terus ya. Hold aja sih, nggak usah khawatir dengan Kalbe ini ya. Setelah Kalbe ada apa nih? Adaro. Adaro kena di posisi V-line. Kalau ini gimana? Ya, kalau saya melihat potensial untuk breakout cukup besar ya. Kita lihat dari ini. Coba kita gambarkan dulu, gambarkan. Nah, kita gambarkan ini. Nah, ini kan dia tidak buat low baru kan ya. Begitu trade langsung dia naik, langsung naik. Walaupun sebenarnya kalau ini kan sebenarnya kejadian ini adalah kejadian yang ini harusnya kan begini nih. Dia ngikut yang kemarin ini, ngikut yang ini ya. Jadi kalau saya lihat ada Adaro ini baru aman kalau dia di atas ini. Begitu di atas ini, dia baru aman. Wah, confirm nih, bet on the track. Jadi yang ini tuh kayak sengaja kayak bisul aja lah. Jadi nyakit-nyakitin aja ini, bikin galau aja gitu loh. Harusnya kan nggak sampai begini, harusnya dia rapi naik gitu kan. Harusnya ketika dia pullback, dia turun, pullback nih ya, harusnya naik lagi. Tapi kemarin dia turunnya kebablasan gitu ya, tergelincir orang bilang, kepleset ya. Jadi Adaro lebih aman ya, tunggu di atas ini baru oke. Selain Adaro, Cepin. Cepin juga raja bikin galau nih. Nah, tapi sebenarnya ngapain sih galau? Posisinya di atas kok dia kok. Saya yakin ini posisi di Porto itu nggak minus. Tapi yang bikin galau adalah gini. Kita udah beli nih Charon Pokpan, udah beli. Lihat Antam tadi berapa persen ya tadi. Terus lihat United Tractor 10%. Yang bikin galau adalah tahu gitu saya masuk di UNTR atau di Charon Pokpen, jangan di sini gitu loh. Itu yang bikin galau sih sebenarnya. Gregetannya itu bukan gara-gara minus, bukan, tapi gara-gara kita udah kebacot taruh uang di sini dan uang itu nggak bergerak. Nah, itu yang sering kali saya bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir, udah duduk diam aja. Nanti harapan saya ini bisa naik gitu ya. Tenang aja lah. Ini masih di atas selendang, trennya juga masih bagus, ya. Power signal juga masih bagus. Hold aja lah, saran Pokpan. HM Sampurna. HM Sampurna tadi udah saya bahas di video sebelumnya. Dia ini sudah mantul dari support ya. Targetnya saya ke ini dulu, T2 dulu. Kalau bisa ke T2, nah confirm saya tunggu dia nyegat bisa breakout T3 untuk rebound ya. Itu di HM Sampurna. Lalu
Sebentar. INKP. Wah, INKP cakep nih, INKP nih. Oke kan? Ini oke banget. Sabar aja udah. Ini udah on the track nah ini. Kita lihat weekly-nya juga cakep tuh. Udah, duduk manis, diam ya. Relax, just relax ya. Jasa Marga. Nah, Jasa Marga itu kepentok ini loh, kepentok. Nah, tapi sekarang dia tertahan ini. Moga-moga flip-flop, besok dibalik hijau lagi ya. Balik biru lagi maksud saya. Kita berdoa aja sama-sama ya. Pada dasarnya sih ini momentum bagus. Dan ini ada panah biru. Saya optimis. Biasanya kalau ada panah biru biasanya dilanjut lagi nih kayak gini nih. Ya, don't worry lah. Tenang aja. Kalau kayak gini nih, tenang aja. Kalau ada panah biru biasanya confirm kok. Nggak usah khawatir. Kecuali kalau nanti dia panah biru, merah, terus besoknya merah lagi. Nah, udah. Dia keluar warna panah pink ini, selesaikan. Panah biru ini lawannya panah pink ini. Kalau panah hijau lawannya panah merah. Ya, itu aja. Kombinasinya itu. Lalu, care. Care. Care nih. Eh, moga-moga dia bisa balik lah. Saat ini sih belum. Masih. Ini barang maintenance. Hati-hati loh kalau barang sama barang yang di maintain, hati-hati. MNCN cakep ya, MNCN cakep. Saya lupa-lupa ingat apakah ada di video saya apa enggak. Saya pernah gambar supportnya MNCN. Kebetulan saya pakai laptop yang berbeda, jadi ini supportnya nih, 1, 2, 3 ya, confirm nih supportnya. Dan ini ada, saya lihat ada, coba cek dulu bisa tarik sini nggak? Oh, nggak bisa kayaknya. Ini ada, kalau saya tarik garis ini nggak relevan sih dia nih, soalnya. Kalau saya tarik garis ke sini, dia breakout ini kan, ini nggak relevan. Jadi saya hapus, saya tarik garisnya ke sini nih, dari sini ke sini. Oke, ini lebih relevan. Jadi MNCN target saya harus bisa breakout ini, harus bisa, nggak usah, kalaupun nggak ini harus bisa breakout ini dulu, skyline dulu. Itu berarti dia posisinya sudah balik arah, sudah keluar dari pola segitiga ini ya. Mika. Mika mungkin karena ini saham rumah sakit ya, mitra keluarga, jadi modelnya kayak jarum suntik begini. Pada saya masih oke kok, tenang aja, untuk orang sabar ini. S-Hardware saat ini tertekan ya, dia pullback, tertahan di area selendang. Kita uji coba aja, spek buy aja, besok spek buy, Senin spek buy, bisa rebound apa enggak? Kan ini udah di support. Kalau dia jebol ini, segera jualan dulu. Kita buyback di selendang, ya. Kalau mau nunggu buyback di selendang boleh nggak? Sorry, di skyline boleh nggak? Boleh aja. Semua tergantung trading plan, tergantung style masing-masing. MAPI. Nah, MAPI ini beritanya belakangan ini kurang bagus ya, karena dia secara kuartal ya, kuartal kemarin atau kuartal yang sama ya, sama-sama Q2 di 2019. Mitra Adi Perkasa ini membukukan profit 200 sekian, 300 sekian miliar kalau nggak salah. Dan kuartal ini, kuartal kedua di tahun 2020, minus 200 miliaran juga. Berarti posisinya minus 200-an sekian miliar. Posisinya lagi rugi. Ya nggak heran lah, karena selama dari kuartal pertama sampai kuartal kedua ini, masuk kuartal ketiga ini, posisinya Indonesia perekonomian daya belinya menurun, sangat-sangat menurun. Jadi nggak kaget ya, karena MAPI ini banyak bergerak di bidang ini, retail trade ini ya.
Sogo, ya Seibu, Starbucks itu ada di bawah Mitra Adi Perkasa semua. Sport Station dan tidak penjualannya pasti saya yakin sangat-sangat menurun. Jadi no wonder ya. Saat ini untuk lebih pada kalau dia bisa breakout V-line itu baru oke. Saat ini belum oke. Karena sektor utama, karena sektor realnya juga belum jalan kok. Cari yang lain dulu aja kalau saya bilang. Tapi kalau mau trading-trading pendek boleh nggak? Boleh-boleh aja. Friend. Friend ini oke ya, oke. Tadi cuma bikin galau sedikit aja. Tadi saya komando untuk buy. Nggak apa-apa, trennya masih belum rampung. Besok potensial saya target ke T1, 156 ini dulu. Ya, sabar aja pokoknya. Kita masuk menggunakan trading plan dan biasanya sih banyak oke-nya lah. Lalu Pakuwon. Pakuwon juga sama ya, sama Mitra Adi Perkasa. Proyek-proyek Pakuwon semuanya yang Pakuwon ini sebentar saya jelasin dulu soal Pakuwon. Pakuwon ini adalah salah satu perusahaan properti yang mengandalkan income-nya dari recurring. Artinya apa? Dari sewa. Dia punya mall, tapi mallnya itu toko-tokonya itu dia nggak jual, dia sewain ke para pedagang. Dia dapetin income dari hasil sewa. Nah, pertanyaannya, ketika masa pandemi seperti ini, banyak yang perpanjang sewa atau banyak yang malah mungkin decline, nggak mau lanjutin dulu. Atau mungkin malah berpikir ke depannya saya online saja deh, akhirnya juga nggak sewa juga. Bisa nggak? Bisa saja. Bisa saja, karena sekarang ini zaman berubah. Nah, saya melihat Pakuwon ada di posisi yang tidak enak sekarang ini. Berarti nggak banyak orang mau sewa tempatnya dia, betul nggak? Mallnya dia. Nah, saya melihat, kita lihat dari chartnya aja. Ini hasil gambar saya, chart. Bapak Ibu lihat, ini ada support dan mantul. Nah, ini sekarang dia di support. Nah, ini titik dead point istilahnya, dead point. Hidup atau mati maksud saya. Kalau dia turun, bubar sudah, bubar jalan. Kalau dia turun, target turun saya ke sini. Ini supportnya, target turun. Terdekat ya, ke level 300-an. Turun 12%-an kira-kira. Tapi kalau dia naik, target naik saya ke sini, 422 ini. Yang mana dapat profit 8%-an. Nah, jadi tinggal kita berani spekulasi apa enggak. Kalau saya bilang sih gini, risk-nya sama reward-nya tinggi mana? Kalau turun minus 12%, kalau naik plus 8%. Lah, berarti kan kalau saya beli ini, kemungkinan ruginya lebih banyak. Berarti ngapain kita beli Pakuwon? Cari aja yang lain. Wong saham dari tadi saya ngomongin, dari tadi ini sekarang sudah saham yang ke-15. Dari tadi saya ngomongin banyak peluang. Kenapa kita mesti spekulasi di saham ini? Yang notabene menurut saya peluangnya kecil. Nah, itu cara pola pikir kita ya. Pola pikir kita harus jelas dulu, logika berpikir kita harus jelas dulu, jangan maksa istilahnya. Ya. Oke. Sekarang lanjut Unilever. Nah, mungkin daripada Pakuwon saya lebih suka Unilever. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Posisikan pandemi, orang saat ini lebih mementingkan kesehatan, betul? Unilever banyak produk-produknya adalah produk-produk kesehatan. Kebersihan maksud saya. Ada sabun, mandi, sampo, dan turunan-turunannya, odol, semualah Unilever semua itu. Dari produk perawatan kesehatan mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, di tengah pandemi kayak gini, biasanya kita dulu loh ya sebelum pandemi, cuci tangan sehari paling 3 sampai 4 kali. Sekarang kita cuci tangan, lewat satu pintu kita harus cuci tangan. Mau masuk pintu cuci tangan lagi. Artinya apa? Sabun cepat habis. Berarti penjualan Unilever gimana? Tinggi. Nah, sekarang balik ke Pakuwon.
Daripada Bapak Ibu spekulasi di Pakuwon yang notabene orang nggak mau perpanjang sewa, mending beli saham Unilever yang orang pakai sabunnya itu mungkin yang dulu 2 minggu sekali baru ganti sabun, baru habis. Sekarang setiap 5 hari dia harus beli sabun. Jadi sekarang beli Unilever. Udah gitu aja deh. Gampang kan mikirnya? Ya, trading itu sebenarnya gampang. Yang bikin sulit adalah kita kadang mikirnya nggak sampai sana. Barito Pacific ini lagi koreksi dan saya melihat posisi sekarang sudah tidak buat low baru, potensial rebound cukup besar. Walaupun saya melihat ini sifatnya masih spekulatif ya, masih spekulatif. Jadi masuk bertahap, gunakan money management yang baik dan benar dan pasang stop loss ketat. Ya, soalnya ini posisi downtrend. Semen Gresik hari ini hijau rasanya. Yes, hijau. Semen Gresik harus bisa breakout V-line untuk posisi confirm uptrend, balik ke jalur uptrend. Kalau enggak, mungkin dia akan swing dulu sideways lagi. Saya gambarkan polanya. Nah, ini polanya, pola range, bukan pola, tapi range. Ya, ini range pergerakannya dari Semen Gresik. Jadi, Semen Gresik itu harus bisa breakout 10.000 baru cakep. Selama belum bisa breakout 10.000, jualannya di 10.000 dulu aja. Lalu BBRI sama, masih sideways ya. Sabar dulu aja BBRI. Ada yang bilang, Pak, saya kok capek ya pegang BRI ya, lama nggak jalan-jalan. Ya udah dijual dong. Ngapain nungguin? Banyak saham yang trending kok. Saya udah kode loh. Antam tuh kode dari kapan tahu ya. Inco udah kapan tahu. Sekarang sahamnya naik, terus kita ketinggalan. Nah itu kan repotnya di situ. Itu BRI masih sideways. Terus PSAB. PSAB ini karena pergerakannya, nah ini saya bilang, hari ini turun kan, minus 5%. Simple, Bapak Ibu. Harga emas sekarang di atas 2.000 per troy ounce. Pertanyaannya adalah, itu juga kan all time high itu. 2.000 per troy ounce itu all time high. Sudah nggak tahu nih mau naik lagi apa turun. Kemungkinan orang banyak turunnya. Kenapa? Dia pikir gini, kalau kalau nggak kuat naik, biasanya kan turun. Berarti mending saya jual sekarang. Bayangin kalau banyak orang berpikir untuk jual sekarang, akhirnya harganya gimana? Harganya akhirnya turun. Itu sebabnya saya kemarin-kemarin 2 hari yang lalu saya sudah bilang, eh, ini saham ini udah risk and rewardnya sudah nggak imbang, better cari saham lain aja. Dan hari ini turun 5%. Oke, itu dulu ulasan pembahasan saham dari saya. Semoga besok market mendukung ya, kita bisa cuan lagi dan menurut saya lebih buat trading pendek aja ya. Kalau nggak bisa mantau market, better jangan deket-deket market dulu deh. Potensial koreksi cukup besar karena composite saya lihat tadi posisinya sudah di V-line juga kan. Ini potensial koreksi juga. Hati-hati. Oke? Stay safe semua. Stay healthy. Happy profit and God bless you all.